Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahis samad. Amma ba'du. Sahabat salami rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berjumpa di channel Salami TV. Kali ini dalam program kisah-kisah inspiratif. Semoga kisah yang akan kami sampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat salami rahimakumullah. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang sedang duduk termenung di rumahnya. Pemuda ini sedang mengalami kegelisahan dan kegundahan. Pemuda ini telah mengalami banyak cobaan-cobaan hidup. Namun pemuda ini selalu istiqomah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi solusi, diberi jalan keluar atas setiap persoalan yang ia hadapi. Hanya saja pemuda ini merasa bahwa sekian lama ia telah berdoa, namun Allah Subhanahu wa taala tak kunjung mengabulkan doanya. Dalam keadaan demikian, pemuda tersebut mengalami rasa tidak percaya diri. Jangan-jangan aku memang tidak pantas untuk dikabulkan doaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pemuda tersebut berkata di dalam hatinya. Ketika dia sedang asik termenung memikirkan kenapa doa-doanya belum juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dia mendengar suara orang bernyanyi. Nyanyian tersebut sangat mengganggunya. Akhirnya dia pun menengok keluar, ternyata di luar ada seorang pengamen. Pengamen tersebut tampak lusuh pakaiannya dan suaranya pun tidak merdu. Lalu pemuda ini mengambil beberapa uang recehan, kemudian dia keluar rumah, lalu diberikan kepada pengamen tersebut. Pengamen itu pun kemudian pergi. Lalu pemuda ini kembali ke tempat duduknya semula, melanjutkan perenungannya. Ketika dia sedang asik lagi termenung, tiba-tiba dia mendengar lagi suara orang bernyanyi. Tapi kali ini agak berbeda. Nyanyian kali ini terdengar merdu. Maka pemuda ini pun mengintip dari balik korden, ternyata betul ada orang sedang bernyanyi. Kali ini juga seorang pengamen. Hanya saja pengamen yang ini berbeda dengan yang sebelumnya. Pengamen yang ini suaranya merdu, kemudian penampilannya pun menarik. Karena suka dengan lagunya, maka pemuda ini pun mendengarkan pengamen itu menyanyi hingga selesai. Begitu selesai menyanyi, barulah pemuda ini keluar rumah. Dia menemui pengamen tersebut dan mengatakan, suara Anda sangat merdu sekali. Maukah Anda menyanyi lagi satu lagu saja? Akhirnya sang pengamen tersebut pun menyanyi lagi satu lagu. Pemuda ini pun mendengarkan lagunya dengan sangat menikmati. Singkat cerita, setelah selesai bernyanyi, pemuda ini pun berkata kepada pengamen, "Tolong tunggu sebentar." Pemuda ini lalu masuk ke dalam rumah. Apabila pengamen yang pertama tadi hanya diberi uang recehan, maka pengamen yang kedua ini diberi uang jauh lebih banyak. Pemuda ini mengambil uang 20.000. Untuk 2 lagu, pengamen tersebut mendapatkan uang 20.000. Setelah peristiwa tersebut, di lain hari kemudian pemuda ini bersilaturahim kepada gurunya. Dia menyampaikan segala keluh kesah tentang persoalan hidupnya dan juga tentang doa-doanya yang sekian lama telah dipanjatkan
tapi belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadu kepada gurunya, "Wahai guru, aku telah bertahun-tahun siang dan malam ku kerjakan sholat tahajud, aku bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku berdoa. Tapi saya merasa hingga saat ini doa saya belum juga dikabulkan. Kenapa wahai guru?" Dengan tersenyum, guru kemudian berkata kepadanya, "Apakah engkau pernah melihat seorang pengamen?" Kata pemuda, "Oh iya guru, ada pengamen. Sebelum saya ke sini, kemarin di rumah saya ada pengamen. Bahkan ada 2 berturut-turut pengamennya." Kata guru, "Kau perhatikan, ketika orang yang mengamen, yang bernyanyi, suaranya tidak begitu bagus, biasanya penghuni rumah itu akan cepat-cepat memberinya uang supaya cepat-cepat pergi. Tapi apabila pengamennya itu suaranya merdu, penampilannya bagus, maka penghuni rumah biasanya akan menunggu beberapa saat untuk mendengarkan lagu tersebut." Kata pemuda tadi, "Betul sekali guru. Kemarin ketika ada pengamen yang pertama, saya merasa tidak suka dengan suaranya. Saya merasa terganggu dengan nyanyiannya. Saya langsung mengambil beberapa uang receh, lalu saya berikan kepadanya. Lalu datanglah pengamen yang kedua, suaranya merdu sekali. Dan persis seperti yang guru katakan, saya tunggu dia sampai selesai. Bahkan saya keluar, saya bilang, tolong nyanyi sekali lagi." Maka gurunya mengatakan, seperti itulah gambaran ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada doa kita yang langsung diijabah oleh Allah, tapi kadang-kadang ada pula doa kita yang tidak langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang guru kemudian melanjutkan, "Jangan berputus asa ketika doamu belum diijabah oleh Allah. Karena barangkali Allah itu suka sekali mendengar doa-doamu. Allah senang mendengar doa-doa yang engkau panjatkan. Sehingga Allah masih menunda, Allah masih menunggu waktu yang tepat kapan untuk mengabulkan doa yang engkau panjatkan." Selanjutnya, sang guru kemudian menyampaikan kepada muridnya, "Coba ingat-ingat pesan dari seorang ulama besar, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang ditulis di dalam kitab Hikam Mahakaryanya. Ibnu Athaillah pernah berpesan seperti ini, "La yakun ta'akhuru amadil adha ma'al ilhaji fit du'a mujiban liya'sika. Fahuwa dhamina lakal ijabah. Fima yakhtaruhu laka la fima tahtaru li nafsika. Wa fi waqtil ladzi yuridu la fi waqtil ladzi turidu." Pesan Ibnu Athaillah yang sangat menyejukkan, kata sang guru, la yakun, jangan sampai ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhaji fid du'a, terlambatnya pengabulan doa, mujiban liya'sika, menyebabkan engkau berputus asa. Fahuwa dhamina lakal ijabah, karena Allah menjamin bahwa doamu pasti akan diijabah, pasti akan dikabulkan. Fima yakhtaru laka, diijabahnya dalam hal-hal, dalam perkara-perkara yang Allah pilihkan untukmu. La fima tahtaru li nafsika, bukan pada hal-hal yang engkau sendiri pilih untuk dirimu sendiri. Wa fi waqtil ladzi yuridu, dan Allah akan mengabulkan doamu pada waktu-waktu yang Allah pilih. La fi waqtil ladzi turidu, bukan pada waktu-waktu yang engkau pilih.
Kemudian sang guru pun melanjutkan nasihatnya. Tetap optimis, tetap yakin bahwa setiap doa yang engkau panjatkan pasti sedang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, yakinlah seyakin-yakinnya. Yang penting jangan pernah berpikir kapan itu. Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang Maha tahu. Bahkan Allah itu sesuatu yang kadang-kadang tidak kita minta pun akan diberikan kepada kita kalau memang kita membutuhkan. Jadi yakinlah, tidak usah memaksakan diri ingin diijabah doanya harus minggu depan, harus bulan depan. Jangan sampai seperti itu. Percaya dan yakinlah bahwa doamu pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memilihkan sesuatu yang terbaik untukmu, dan Allah akan memilihkan waktu-waktu yang terbaik. Kapan waktu yang tepat untuk mengabulkan doamu? Ada orang yang minta diberi anak yang soleh, bertahun-tahun memohon pada Allah agar anaknya menjadi anak yang soleh, tapi anaknya belum juga menjadi anak yang soleh. Bahkan hingga meninggal dunia, anaknya belum menjadi anak yang soleh. Namun beberapa saat kemudian Allah memberikan hidayah kepada anaknya sehingga kemudian menjadi anak yang soleh. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada doa, tidak ada ikhtiar yang sia-sia. Semuanya pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar penuturan dan nasihat dari gurunya, pemuda ini pun merasa tenang. Dia merasa tentram, merasa bertambah yakin. Dia tidak lagi berputus asa. Dia menjadi semakin yakin bahwa doa-doanya pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Salami, demikianlah semoga kisah ini bisa menginspirasi kita agar kita tidak berputus asa. Karena berputus asa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Seorang hamba yang baik selalu optimis bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan kepadanya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kisah-kisah inspiratif yang lain. Semoga kisah ini membawa manfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.